Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita masih akan bicarakan financial abuse yang biasanya dilakukan oleh seorang narsistik. Ya. Ketika dua video sebelumnya kita bicara tentang aset, dan satu lagi tentang general ketika kamu berkeluarga dengan seorang narsistik, di video kali ini kita masih akan membahas tentang taktik finansial apa yang biasa dilakukan oleh si narsistik ketika kamu menikah dengan seorang narsistik, ketika kamu berkeluarga dengan seorang narsistik, tetapi dalam hal yang berkaitan dengan perbankan. Akun bank, akun investasi, akun asuransi, gitu ya. Ini supaya teman-teman mungkin bisa berjaga-jaga ketika misalnya dia melakukan hal-hal tertentu untuk mengisolasi kalian dari kegiatan perbankannya kalian. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ya, teman-teman ya, ketika misalnya kalian berkeluarga dengan seorang narsistik, ya, salah satu taktik narsistik itu adalah, misalnya nih ya, kalian membuka rekening bank. Karena satu dan lain hal, misalnya rekening bank itu harus misalnya menggunakan namanya salah satu dari kalian, ataupun dua-duanya, misalnya begitu. Biasanya sih narsistik itu pasti ingin rekening banknya itu atas nama dia, gitu ya. Tetapi kalaupun itu tidak memungkinkan, dia tidak bisa berbuat akan hal itu. Tetapi yang jadi problem itu begini teman-teman, itu semua hanya formalitas di depan sebuah rekening bank itu sudah dibuat ya. Kalian hanya tahu itu sudah dibuat aja. Ke belakangnya, akses kalian ke rekening bank itu biasanya akan diblokir dalam tanda kutip oleh si narsistik. Dia akan menggunakan berbagai macam alasan untuk membuat kalian tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rekening bank tersebut. Jadi banyak dari cerita teman-teman survivor itu yang mengatakan bahwa mereka nggak tahu sama sekali gitu apa yang terjadi di dalam rekening banknya kalian. Itu misalnya bukunya di mana, ATM-nya di mana, akses untuk menarik uang kalian tidak punya misalnya. Dan paling terutama bahwa mutasi rekening kalian tuh nggak tahu sama sekali digunakan untuk apa, mempergunakan untuk apa misalnya. Ini memang dimasukkan si narsistik untuk mengaburkan pandangan kalian, mengaburkan pengetahuan kalian tentang apa yang terjadi dengan uangnya kalian, supaya dia bisa dengan bebas memanipulasi keuangan untuk kepentingan diri dia sendiri. Oke? Itu satu. Yang kedua, gini teman-teman, ya. Bagi kalian tuh yang menikah dengan seorang narsistik misalnya, kalian punya pemasukan masing-masing, kalian punya pendapatan masing-masing gitu ya. Jadi masing-masing dari kalian bisa saja menghasilkan keuangan. Nah, si narsis itu biasanya dia akan menggunakan berbagai macam cara, baik dari yang halus, yang menyenangkan, ataupun menggunakan hukum-hukum atau dalil apapun, bahkan secara agama sekalipun, untuk menyatukan pendapat kalian di satu tempat, di satu rekening misalnya, gitu ya. Nah, problemnya adalah seperti kita bilang yang pertama tadi, ketika pendapatan itu sudah disatukan, kemudian ya kalian nggak punya akses untuk ke situ. Kontrol penuh terhadap keuangan tersebut dipegang oleh si narsistik, sehingga pemasukannya dua, ya menjadi satu, tetapi yang bisa mengontrol keuangan tersebut hanya si narsistik. Dan kalian sudah tahu bahwa kemungkinan besar uang yang kalian hasilkan itu kemudian akan dipakai untuk kepentingan si narsistik. Yang ketiga, teman-teman, ini terjadi di beberapa kasus ya. Gini, kita tahu, si narsistik itu ingin mengisolasi korbannya supaya nggak punya kemampuan finansial. Salah satunya adalah supaya korbannya itu nggak punya rekening bank, ya, karena itu kan juga bisa berbahaya bagi dia. Dalam arti, korbannya bisa menggunakan itu untuk melarikan diri dari dia. Itu yang ada dalam pikiran si narsistik, gitu ya. Jadi banyak kasus tuh teman-teman gini, di mana misalnya korbannya ya, mohon maaf gitu, misalnya tidak punya pengetahuan finansial yang cukup, atau pendidikan yang cukup gitu ya. Biasanya ketika korbannya itu ingin mengembangkan diri, misalnya ingin punya rekening bank sendiri, si narsistik itu kemudian akan menakut-nakuti si korban tersebut gitu. Menjatuhkan mental si korban tersebut, misalnya dengan berkata bahwa kamu tuh nggak punya kemampuan apa-apa, nanti kalau kamu punya rekening bank, kamu akan begini-begini, kamu akan bisa ditipu orang seperti ini, dan seperti ini gitu. Dan taktik ini efektif ketika misalnya orang tersebut memang tidak punya, maaf ya, misalnya pendidikan yang cukup misalnya, atau mentalnya memang sudah dijatuhkan oleh si narsistik, sehingga membuat mereka percaya gitu bahwa, oh ya mereka tidak cukup pantas untuk punya rekening bank sendiri, sehingga mereka menuruti gitu ya keinginan si narsistik untuk tidak punya rekening bank sendiri, dan mereka percaya bahwa itu dilakukan oleh si narsistik untuk melindungi mereka. Padahal sebenarnya itu dimaksudkan si narsistik untuk mengisolasi korbannya, sehingga tidak bisa punya kemampuan untuk melarikan diri dari si narsistik ketika abuse dilakukan oleh si narsistik. Yang keempat, teman-teman, nah ini juga, ini kasus di beberapa teman ya. Dalam arti gini,
Si narsistik itu tidak pernah jujur dalam keuangan. Oke? Jadi, misalnya kan ya, banyak teman-teman tuh yang bercerita bahwa mereka tuh tiba-tiba mendapati pasangan mereka tersebut, tiba-tiba punya akun investasi di beberapa tempat yang mereka tuh sama sekali nggak tahu. Si narsistik nggak merasa bersalah akan hal tersebut. Ada yang kemudian berpura-pura dengan mengatakan bahwa, oh saya melakukan ini untuk kejutan buat kamu, gitu. Diam-diam supaya saya dapat penghasilan tambahan, supaya saya bisa memberikan hadiah buat kamu, misalnya. Walaupun kita tahu itu bohong, gitu ya. Atau dia merasa bahwa, oh saya melakukan ini kan tidak salah, saya melakukan ini untuk kebaikan keluarga dan lain-lain, gitu. Padahal sebenarnya dia melakukan itu supaya dia bisa mendapatkan dana berlebih untuk memanipulasi keuangan keluarga. Artinya bahwa dia mendapatkan penghasilan tambahan misalnya, tetapi dia tidak harus memberikan itu kepada keluarga yang dia pimpin. Ya. Selain akun-akun investasi itu, banyak juga kejadian di mana kemudian si narsistik itu punya rekening rahasia, gitu, rekening rahasia lagi yang dia pergunakan untuk menampung uang-uang yang dia selewengkan dari keuangan keluarga, gitu. Kejadian ini ketahuan dan korbannya mencoba mencari tahu dari si narsistik. Hebatnya adalah si narsistik itu kemudian justru jadi pihak yang marah. Bukannya merasa malu atau merasa bersalah, dia justru bisa menjadi pihak yang marah akan hal tersebut. Seperti kita tahu bahwa seorang narsistik ketika dia merasa terdesak, dia akan memproyeksikan apa yang terjadi kepada dia. Ya. Jadi ketika korbannya mencoba mengkonfrontasi kepada dia justru menggunakan berbagai macam alasan, membalik keadaan dengan mengatakan bahwa kamu itu justru adalah orang yang menyelewengkan keuangan keluarga. Kamu justru adalah orang yang tidak jujur di dalam keluarga. Ya, dia mampu melakukan itu sehingga korban yang sebelumnya adalah korban dan ingin mengetahui duduk permasalahan justru jadi orang yang tertuduh. Itu salah satu taktik projection yang dilakukan oleh si narsistik ketika dia ketahuan mempunyai 4 penyimpanan rahasia dari uang yang diselewengkan oleh dia. Dan yang terakhir, teman-teman, ini ada kisah ya dari beberapa teman-teman itu ya. Jadi ketika misalnya dulu gitu, dia menikah dengan seorang narsistik. Ketika dia belum menikah dengan seorang narsistik, dia punya tabungan investasi, dia punya misalnya akun asuransi gitu ya. Tempat di mana dia bisa menaruh dananya di situ. Gitu ya. Nah, hal yang paling menyedihkan adalah ketika dia menikah dengan seorang narsistik, kemudian narsistik itu kemudian bisa membujuk dia, gitu ya, menggunakan berbagai macam alasan untuk mencairkan investasi atau asuransi yang mereka punya. Dan kemudian, teman-teman, uang yang dicairkan tersebut akhirnya mengalir kepada si narsistik dan kemudian hilang tanpa bekas. Ini sesuatu yang sebenarnya sangat menyedihkan dan menyakitkan ya, mendengar cerita teman-teman gitu. Tapi ini juga terjadi, teman-teman. Jadi banyak teman-teman tuh bilang bahwa ketika saya belum menikah dengan dia, saya sudah menabung, saya menginvestasikan diri saya. Bila sesuatu terjadi kepada diri saya punya asuransi, saya sudah melakukan itu dengan baik gitu. Ketika saya sudah menikah, dia memujuk saya untuk mencairkan uang tersebut gitu, menyerahkan kepada dia untuk dikelola. Dan saya dengan pikiran positif menyerahkan itu kepada dia gitu. Namun setelah waktu-waktu berlalu, semuanya hilang tanpa jejak gitu. Dan saya bahkan nggak tahu investasi yang dulu saya kumpulkan dengan susah payah hilang entah untuk apa. Teman-teman, itu beberapa hal yang bisa saya bagikan berkaitan dengan hal perbankan. Di video selanjutnya kita akan bahas financial abuse dalam hal yang lain ya. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.